kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, saya Zulfi Arifah, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, prodi Pendidikan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu aktivitas bisnis treasury, yaitu fixed income. Dalam aktivitas treasury terdapat beberapa bidang utama, yaitu forex exchange, money market, derivatif, dan fixed income. Nah, pada kesempatan ini saya akan berfokus membahas fixed income karena instrumen ini memiliki peran penting dalam pengelolaan investasi dan likuiditas bank. Nah, pengertian dari fixed income ini, atau apa sih fixed income itu? Nah, fixed income adalah instrumen keuangan yang memberikan pendapatan tetap atau relatif tetap kepada investor dalam periode tertentu. Nah, pendapatan tersebut biasanya berasal dari pembayaran kupon atau imbal hasil yang diterima secara berkala. Nah, dalam dunia treasury, aktivitas fixed income ini berkaitan dengan pembelian, penjualan, dan pengelolaan surat berharga untuk memperoleh keuntungan sekaligus mengelola risiko dan likuiditas bank. Nah, apa sih contoh dari instrumen fixed income ini? Yang pertama yaitu bonds atau obligasi. Kedua ada government bonds atau surat utang pemerintah. Yang ketiga ada indon atau obligasi pemerintah Indonesia dalam valuta asing. Yang keempat itu ada syariah bonds atau sukuk. Selanjutnya itu apa sih fungsi dari fixed income ini dalam treasury? Jadi yang pertama itu sebagai sarana investasi. Bank dapat menempatkan dana yang belum digunakan ke dalam obligasi atau sukuk untuk memperoleh keuntungan berupa kupon atau imbal hasil. Nah, yang kedua itu sebagai pengelolaan likuiditas. Instrumen fixed income ini dapat dijual kembali ke pasar apabila bank membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Nah, dengan demikian bank tetap dapat menjaga keseimbangan arus kasnya ya. Dan yang ketiga sebagai sumber keuntungan. Selain memperoleh kupon, bank juga dapat memperoleh capital gain atau keuntungan dari kenaikan harga obligasi yang dimiliki. Nah, jenis-jenis instrumen fixed income ini, yang pertama itu ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Instrumen ini dianggap relatif aman karena dijamin oleh pemerintah. Contohnya adalah surat utang negara atau biasa disebut dengan SUN. Yang kedua, obligasi korporasi. Obligasi korporasi diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Imbal hasilnya biasanya lebih tinggi dibanding obligasi pemerintah, tetapi tingkat risikonya juga lebih besar. Dan yang ketiga, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk merupakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan bunga. Sukuk menggunakan akad syariah seperti ijarah, mudharabah, dan wakalah. Jadi instrumen ini banyak digunakan oleh bank-bank syariah maupun investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kita beri contoh sederhana ya. Contoh sederhana misalnya sebuah bank membeli obligasi pemerintah senilai 1 miliar rupiah dengan kupon 6% per tahunnya. Artinya bank tersebut memperoleh pendapatan sebesar 60 juta rupiah per tahunnya dari obligasi tersebut. Nah, selain itu, jika harga obligasi naik di pasar, bank juga dapat memperoleh keuntungan tambahan melalui penjualan obligasi tersebut. Nah, itulah salah satu cara treasury menghasilkan pendapatan bagi bank. Jadi ada juga beberapa risiko dalam fixed income ini. Meskipun relatif aman, fixed income ini tetap memiliki beberapa risiko. Jadi risiko yang pertama itu ada risiko pasar, yaitu perubahan harga instrumen di pasar. Yang kedua itu risiko gagal bayar, terutama pada obligasi korporasi. Selanjutnya ada risiko likuiditas, yaitu kesulitan menjual instrumen dengan cepat pada harga yang wajar.
Karena itu Trisuri harus melakukan analisis yang dan pengelolaan risiko secara hati-hati. Jadi kesimpulan semua yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya fixed income ini merupakan salah satu aktivitas penting dalam bisnis Trisuri yang berfokus pada pengelolaan instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan suku. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan, menjaga likuiditas, serta mendukung pengelolaan aset dan kewajiban bank secara efektif. Dengan pengelolaan yang baik, fixed income ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil sekaligus membantu menjaga kesehatan keuangan bank. Oke teman-teman semuanya, sekian penjelasan saya mengenai aktivitas bisnis Trisuri pada bank fixed income ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.